Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Wow, sudah lebih dari 1 tahun kita harus belajar dari rumah. Bosen? Capek? Iya memang, tapi kita harus tetap semangat meskipun sampai saat ini kita tetap belajar dari rumah. Anak-anak, sudah 1 tahun lebih Ibu menemani kalian dalam program BMPAD Belajar Bahasa bersama Budia. Sudah mulai ya? Baik anak-anak, ada yang pagi ini melihat orang tuanya baca koran? Tidak ada. Ya wajar saja ya jika kalian tidak melihat orang tua kalian membaca koran pagi ini. Karena dengan perubahan zaman, maka pencarian berita pun sudah berubah. Bagaimana anak-anak? Biasanya kalau kalian ingin mencari berita di mana? Televisi? Ada yang lain? Instagram, iya, Facebook, TikTok. Ya sekarang banyak media yang bisa digunakan untuk mencari berita. Loh, kenapa kita bahas berita? Karena materi kita yang pertama pada pertemuan kali ini adalah membahas tentang teks berita. Jadi, tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, kalian mampu menentukan unsur-unsur teks berita. Yang kedua, kalian mampu menyimpulkan isi berita dengan menggunakan bahasa sendiri. Bagaimana? Sudah siap belajarnya? Baiklah, jika kalian sudah siap untuk belajar pada kesempatan kali ini, bagaimana ya cara menentukan unsur-unsur berita dan cara menyimpulkan isi berita dengan menggunakan bahasa sendiri? Coba kalian simak dulu percakapan Fikri dan Sisi dalam tayangan berikut ini. Hai Pik, apa kabar? Alhamdulillah, sehat. Ngomong-ngomong, kamu lihat berita di Instagram semalam nggak? Berita tentang apa? Itu loh, berita tentang kebakaran. Emang di mana kejadiannya? Kejadiannya di Seberang Ulu. Ngomong-ngomong kan ada teman kita di sana ya? Iya, rumah Reno kan ada di sana ya? Ngomong-ngomong panas banget ya hari ini. Iya, aku juga capek dari tadi berdiri terus. Masuk yuk. Oke. Baik, lanjut sih yang tadi. Itu kapan ya kejadiannya? Kalau di berita sih sekitar pukul 11 malam. Siapa saja yang menjadi korban? Korbannya rata-rata warga sekitar. Kasian ya. Iya ya, kasihan juga. Pasti Reno kena juga. Oh iya, kira-kira mengapa ya terjadi kebakaran itu? Kalau menurut keterangan kepolisian, kebakaran ini disebabkan karena arus pendek, Pik. Itulah kita harus hati-hati ya. Lalu bagaimana kronologis kejadiannya sih? Kok bisa ya? Kalau dari keterangan pihak kepolisian sih awalnya ada salah satu rumah yang padam listriknya. Kemudian mereka mencoba menghidupkan listriknya dari saklar luar. Tiba-tiba saat menghidupkan terjadi percikan. Dan percikan itu terkena di tirai karena rumahnya memang dari panggung dan di situ memang daerah padat penduduk, ya langsung menyambar seperti itu saja. Apalagi memang pemadam kebakaran sangat sulit menuju lokasi gitu loh, Pik. Oh ya, ngomong-ngomong, kok dari tadi kamu bertanya-tanya kayak kita belajar unsur-unsur berita seperti di materi Budian ya? Sengaja sih. Ya, hitung-hitung kita kan belajar bareng. Tapi kasihan juga ya kalau Reno terkena musibah ini. Kita usul yuk, kita galang dana buat bantu Reno. Setuju sekali saya, Pik. Nanti kita hubungi wali kelas ya untuk penggalangan dana. Jadi, unsur-unsur berita itu ada 6. Dalam dunia jurnalistik sering disebut dengan 5W plus 1H. Jadi bukan hanya matematika yang punya rumus, bahasa Indonesia pun punya rumus, yaitu 5W plus 1H. Namun, dalam pembelajaran bahasa Indonesia, Ibu lebih senang menyebutnya dengan adik simbah. Apa itu adik simbah? Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Jadi sebuah berita itu unsur-unsurnya terdiri dari adik simbah ini. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Jadi terutama di baris pertama, di
paragraf pertama, sebuah berita itu memuat tentang 5 W-nya, mulai dari when, where, what, why, dan who. Sementara how atau bagaimana biasanya berada di paragraf-paragraf selanjutnya. Nah, jika kalian sudah menemukan unsur-unsur berita tadi, maka kalian bisa menyimpulkan unsur-unsur berita tadi menjadi satu kesimpulan dengan menambahkan kata hubung yang kalian kuasai. Sebagai contoh, kalian simak dulu penjelasan berikut ini. Bacalah teks berita berikut. Rencana perpanjangan PPKM darurat bikin pengusaha pusing. Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia HIPI DKI Jakarta, Sarman Simanjorang menyebut rencana perpanjangan PPKM darurat hingga akhir Juli membuat para pengusaha pusing tujuh keliling memikirkan cara bertahan. Ia menyebut perpanjangan akan semakin memberatkan kas perusahaan yang sudah sekarat. Dia berharap kas pengusaha masih kuat menahan perpanjangan sampai akhir Juli dan tidak melakukan rasionalisasi dalam bentuk PHK pekerja. Perpanjangan ini teramat berat dan membuat sekarat arus kasnya. Pasti akan pusing tujuh keliling memikirkan agar mampu bertahan, katanya kepada cnnindonesia.com Sabtu 17 Juli. Dia meminta pemerintah memberikan stimulus khusus kepada pelaku usaha UMKM selama PPKM darurat agar mereka dapat tenang di rumah. Maklum, pelaku usaha kecil menyambung hidupnya lewat penjualan harian dan tidak memiliki simpanan kas tebal seperti perusahaan besar. Selain itu, ia juga mengingatkan pemerintah untuk memberikan skema pinjaman khusus untuk pelaku usaha kecil yang tidak mampu memenuhi persyaratan, terutama dari sisi arus kas yang dari sampai saat ini tidak menentu. Namun, di sisi lain ia tak memungkiri kasus harian masih sangat tinggi, di atas 50.000 kasus per hari. Menurut Sarman, ini artinya tidak ada pilihan bagi pemerintah selain memperpanjang PPKM darurat ini. Tentu kita menunggu pengumuman resmi dari pemerintah sampai akhir Juli, itu tepatnya tanggal berapa ucapnya. Nah, dari berita tadi sekarang kita lihat unsur-unsur beritanya. Apa? Adalah berita itu tentang apa? Perpanjangan PPKM darurat membuat pengusaha pusing. Di mana? Pelaksanaannya di Jakarta. Kapan? Wawancara yang dilakukan Sabtu tanggal 17 Juli 2021. Siapa yang mengatakan ini? Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia DKI Jakarta, Sarman Simanjorang. Mengapa? Perpanjangan ini memberatkan dan membuat arus kas pengusaha sekarat. Bagaimana? Dia meminta pemerintah memberikan stimulus khusus kepada pelaku usaha UMKM selama PPKM darurat agar mereka dapat tenang di rumah. Selain itu, ia juga mengingatkan pemerintah untuk memberikan skema pinjaman khusus untuk pelaku usaha kecil yang tidak mampu memenuhi persyaratan. Ini adalah unsur-unsur berita yang terdiri dari Adik Simba. Sekarang kita simpulkan unsur-unsur berita ini dengan menggunakan kata hubung yang tepat. Sekarang perhatikan ya. Simpulan dari unsur-unsur berita tadi, perpanjangan PPKM darurat. Nah, ini adalah gabungan dari apa dan di mana. Perpanjangan PPKM darurat di Jakarta membuat pengusaha pusing. Menurut, kita tambah kata hubung, menurut Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia HIPI DKI Jakarta, Sarman Simanjorang, ini siapa? Pada Sabtu, ini kapan digabung? Pada Sabtu, perpanjangan memberatkan, jadi gabungan dari siapa, kapan, dan mengapa. Perpanjangan memberatkan dan membuat arus kas pengusaha sekarat. Nah, ini bagaimana? Karenanya kita tambah dengan kata hubung karenanya. Dia meminta pemerintah memberikan stimulus khusus kepada pelaku usaha UMKM selama PPKM darurat agar mereka dapat tenang di rumah. Selain itu, ia juga mengingatkan pemerintah untuk memberikan skema pinjaman khusus untuk pelaku usaha kecil yang tidak mampu memenuhi persyaratan. Inilah simpulan dari berita tadi. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami kan? Ya, agar lebih jelasnya kalian akan kerjakan LKPD yang Ibu berikan di grup kelas kita. Anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Ingat, pembelajaran kita selanjutnya tetap membahas tentang back teks berita, tetapi kita akan membahas tentang struktur teks berita dan kaidah kebahasaan teks berita. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini
Dan sebelumnya Ibu ingatkan, terapkan minimal 3M di rumah kalian, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan dengan air mengalir. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.